Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak sekalian, ibu-ibunya belum ada ya? Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita ayat berapa, Pak? 150 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu wa min dan dari, haitsu dari mana saja, wa min haitsu dan dari mana saja. Ini kalau kita perhatikan, ini ada kalimat min. Min itu apa, Pak? Huruf jar. Nah, huruf jar itu mayoritas setelah huruf jar itu diharokati kasroh. Ini kasroh itu ya, Pak. Tetapi haitsu ini nggak terpengaruh, udah konsisten dia kan, nggak terpengaruh dengan adanya min. Dia tetap haitsu. Ada min ya tetap haitsu, nggak ada min ya tetap haitsu. Maka ini nanti namanya kalimat yang mabni, kalimat yang tidak terpengaruh dengan adanya suatu huruf. Wa min haitsu dan dari mana saja, kharajta, kalimat kharajta berakhiran ta, ini berarti menandakan kalau ini fi'il madhi. Kharajta berasal dari kalimat kharaja, berasal dari kalimat kharaja. Kalau kharaja dia keluar, kalau kharajta engkau keluar. Jadi di dalam kalimat kharajta menyimpan kalimat anta. Ya Pak ya? Menyimpan kalimat anta. Itu nanti di tabel fi'il madhi itu ada tuh ya, ja'al ta, anta ja'al ta, anta kharajta. Dan dari mana saja engkau keluar, fawalli, ini dua kata, fawalli, maka wali palingkanlah, wajhaka wajahmu, wajhaka dua kata, yaitu wajha dan ka, wajha dan ka. Ka sama dengan anta, ka sama dengan anta. Anta itu siapa? Siapa Pak? Kamu laki-laki, satu orang laki-laki. Ya,
Jadi nanti ayat ini diturunkan ke siapa? Ke Nabi Muhammad, berarti ka yang dimaksud, anta yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Fawalli, maka palingkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil haram. Syatra ke arah al masjidil harami, masjidil haram, ke arah masjidil haram. Kalimat syatra dengan kalimat al-masjidi ini dua kata yang dijadikan satu. Jadi Masjidil Haram, Ka'bah menjadi apa? Menjadi sentral, menjadi pusat penghadapan. Dari arah mana saja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya bagaimana nih? Ini kaitannya kalau kita sholat. Kalau kaitannya tentang sholat gitu. Kalau nggak sholat ya nggak harus Masjidil Haram. Wahai suma kuntum, wahai suma, dan dari mana saja, kuntum. Jadi di sini ada ma ya Pak, ada ma di sini. Ini nggak perlu diterjemahkan. Dan dari mana saja kuntum kalian apa? Ada, kalian berada. Fawallu, kalimat wallu itu sama dengan wali, sama. Tadi kan ada kalimat fawalli, sekarang fawallu, itu sama. Bedanya apa? Kalau fawalli menyimpan kata anta, kalau wallu menyimpan kalimat antum. Fawalli, maka hadapkanlah kamu, wajhaka, wajahmu. Kalau fawallu, maka hadapkanlah kalian. Nah, yang menunjukkan kalian yang mana Pak? Ada wawu alif nih. Wawu alif inilah yang menunjukkan bahwa kalimat ini bermakna antum. Maka hadapkanlah kalian wujuhakum, wujuhakum. Kalimat wujuh itu jamak dari kalimat ini, wajah. Kalau wajah satu wajah, kalau wujuh beberapa wajah. Nah, kalimat wujuha ini jamak. Itu jamak. Jamak yang tidak ada cirinya. Namanya jamak apa? Jamak taksir. Karena jamak itu ada dua. Yaitu jamak apa? Jamak salim sama jamak taksir. Maka hadapkanlah wajah-wajahmu syatrohu, ke arahnya. Nya apa? Apa Pak? Masjidil Haram. Jadi kalimat hu ini itu sama dengan huwa. Hu itu sama dengan huwa. Huwa itu apa? Pertama, dia isim. Betul nggak Pak? Huwa itu isim bukan? Isim. Namanya isim dhamir. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tunggal atau jamak? Tunggal, berarti mufrad. Berarti kalimat huwa itu isim mudzakkar mufrad atau isim mufrad mudzakkar. Nah sekarang
tadi kalimat hu yang dimaksud itu adalah Masjidil Haram. Sekarang kalimat masjid itu dia adalah isim, betul nggak Pak? Cirinya apa? Alif lam. Kalimat masjid itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Berarti Masjidil Haram isim mudzakkar mufrad, sama dengan huwa isim mudzakkar mufrad. Maka hadapkanlah wajah-wajahmu, wajah-wajah kalian ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi, ada kalimat li'alla. Berapa kata ini Pak? Li'alla berapa kata? Li'alla ini berasal dari kata li, an, sama la. Li, an, sama la. Li'alla yakuna, agar supaya tidak ada. Yang bermana agar yang mana? Li-nya. An supaya, la tidak, yakuna ada. Li'alla yakuna supaya tidak ada, linnasi bagi manusia, alaikum atas kalian, hujjatun. Apa hujjatun? Hujjah, apa hujjah Pak? Hujjah itu dalil, apa ya, argumen, alasan, betul. Hadapkanlah wajah-wajahmu ke arahnya supaya tidak ada bagi manusia hujjah, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia, illa kecuali alladzina dzalamu. Alladzina ini isim mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Isim mudzakkar mufrad atau jamak? Jamak, karena ciri jamaknya ada ya nun ya Pak. Nah ini disebut isim mausul. Apa? Isim sambung. Illalladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang dzalamu, yang mereka zalim. Kecuali orang-orang yang zalim. Hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya agar tidak ada bagi manusia hujjah. Maksudnya agar tidak ada alasan lagi bagi manusia atau bagi kalian, illalladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang zalim. Kalimat dzalamu namanya fi'il apa? Namanya fi'il madhi. Kalau ditanya tentang fi'il apa, untuk jawab aja fi'il madhi gitu aja Pak. Karena lagi belajarnya baru fi'il madhi, makanya saya pilihin kalau fi'il madhi baru saya tanya. Jadi jawabannya apa? Fi'il madhi gitu aja. Nah fi'il madhi ini diakhiri dengan wawu alif. Kalau ada fi'il madhi kok huruf terakhirnya wawu alif, maka dia menyimpan dhamir apa? Dhamir hum. Berarti kalau dzalamu artinya mereka zalim.
Dolamu, mereka dolim. Tadi ada kalimat apa tadi yang pertama? Pertama tadi ada kalimat kharajta. Yang kedua ada kalimat lamu. Antum, karena bukan fi'il madhi. Bukan fi'il madhi. Jadi wawu alifnya hanya menunjukkan kalau pelakunya jamak. Kan hum jamak kan? Nah. Jadi kalimat kharajta tadi menyimpan dhamir apa, Pak? Dhamir anta. Kalau dolamu menyimpan dhamir hum. Nah, anta itu apa? Anta itu gede banget. Anta itu adalah isim. Terus kemudian apa? Mufrad. Kemudian mudzakar. Hum, nah, sedangkan hum itu isim. Jamak mudzakar. Hum itu isim jamak mudzakar. Ini cirinya, antanya itu ada di kalimat anta ini. Kalau hum dolamu, humnya ada di kalimat wawu dan alif. Illalladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang dolim, minhum dari mereka, fala takhshawhum, maka janganlah takhshaw, aslinya takhshawna, aslinya ada nunnya di sini, takhshawnahum. Nah, kenapa kok nunnya dihilangkan? Itu gara-gara ada la ini. La yang bermakna apa tadi? Jangan. Maka janganlah kalian takut pada mereka. Ya. Janganlah kalian takut pada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian ni kepadaku. Janganlah kalian takut pada mereka, dan takutlah kalian padaku. Wali utimma, ada berapa kata? Li utimma, jadi ada 3 ya, wa, li, sama utimma. Wali utimma, dan supaya utimma, aku menyempurnakan nikmati, nikmatku, yang menunjukkan aku yang mana? Ya-nya ini. Agar atau supaya aku menyempurnakan nikmatku alaikum, atas kalian. Kum ini sama dengan antum. Kalau antum itu dhamir munfasil, kalau kum dhamir muttasil. Alaikum, atas kalian, wala'allakum, dan agar kalian, tahtaduna, kalian mendapat petunjuk.
agar kalian mendapat hidayah atau kalian mendapat petunjuk. Kita ulangi lagi, kita ulangi ya. Yuk bareng-bareng suaranya ya. Wa min haitsu dan, ayo bareng terjemahnya. Wa min haitsu dan dari mana saja. Tidak ada sinyal. Kenapa Pak? Tinggal dari master itu ke sini. Ini udah nyambung ini. Ke master situ sudah nyambung. Tinggal dari situ ke sini. Ya, diulangi lagi ya. Wa min haitsu dan dari mana saja kharajta engkau keluar fawalli maka palingkanlah wajhaka wajahmu satrul masjidil harami ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum dan dari mana saja kalian berada fawallu maka hadapkanlah atau palingkanlah kalian wujuhakum wajah-wajah kalian satrohu ke arahnya li'alla yakuna agar tidak ada linnasi bagi manusia alaikum atas kalian hujjatun alasan illalladzina dzalamu kecuali orang-orang dolim minhum dari mereka fala takhshawhum maka janganlah kalian takut pada mereka wakhshawni dan takutlah kalian kepadaku wali utimma dan supaya aku menyempurnakan nikmatku alaikum atas kalian wala allakum tahtadun dan agar kalian mendapat petunjuk. Coba diulangi, langsung terjemahnya aja Pak, enggak. Dan dari mana saja engkau keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dari mana saja kalian berada maka hadapkanlah
wajah-wajah kalian ke arahnya, supaya tidak ada bagi manusia atas kalian alasan kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Maka janganlah kalian takut pada mereka, tetapi takutlah kalian padaku, dan supaya aku menyempurnakan akan nikmatku atas kalian, dan agar kalian mendapat petunjuk. Ini 150 ini menandakan bahwasannya menghadap kiblat ke Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Haram. Ini menasakh perintah waktu itu, perintah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi pada awalnya Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, kemudian ada perintah begitu di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah setahun 6 bulan, ya, Rasulullah mendapatkan perintah lagi supaya kembali lagi menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram yang dimaksud ya Ka'bah itu ya Pak, bukan perluasan masjidnya itu. Masjidil Haram yang dimaksud apa? Ka'bah. Jadi itu Al-Ka'bah itu kiblat li ahlil masjid. Ka'bah itu kiblatnya para penghuni masjid. Masjidil Haram kiblat li ahli Mekah. Masjidil Haram kiblatnya para penduduk Mekah. Mekah kiblat li ahlil muslimin. Mekah menjadi kiblatnya seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi sebetulnya kalau kita sholat ini, kalau sudah diukur sudah lurus, terus kemudian di pas sodrul kiblat kita sudah lurus, ya anggap saja keyakinan kita ngadep ke sono itu sudah menghadap kiblat. Tuh. Jadi nggak usah terlalu lurus banget. Kalau bisa lurus bagus. Yang penting kita hatinya apa, Pak? Hatinya yakin lurus menghadap kiblat. Kama arsalna fikum. Kama sebagaimana. Ini warnanya udah biru semua ini. Kama sebagaimana atau seperti apa yang. Jadi kama itu dua kata, ka dan ma. Arsalna. Nah ini ada kalimat yang diakhiri dengan na. Diakhiri dengan na. Maka namanya fi'il apa? Namanya fi'il madhi. Arsalna. Saya tulis di sini. Jadi ini nanti fi'il madhi yang hurufnya itu lebih dari 3. Arsalna. Jelek. Jadi arsalna. Jadi karena di sini diakhiri dengan huruf na, maka kalimat ini menyimpan apa? Domir apa? Menyimpan domir nahnu. Nahnu itu apa? Kami. Kami itu apa maksudnya? Isim, ya. Dia bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Nahnu itu bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Karena dia orang pertama. Dia bisa jamak, juga bisa mufrad. Namanya apa? Mutakalim. Apa? Namanya apa? Mutakalim. Mutakalim itu maksudnya apa? Orang pertama. Jadi terkadang kalimat nahnu itu bisa bermakna jamak, bisa bermakna mufrad.
Karena apa? Arsalna, kami mengutus. Yang dimaksud kami siapa? Yang dimaksud kami di sini adalah Allah. Allah itu apa? Dia, kalimat Allah itu apa? Isim, terus muzakkar, mufrad. Jadi isim, muzakkar, mufrad itu kata Allah, lafal Allahnya. Gitu. Maka na itu nahnu bisa muzakkar, bisa muannas, bisa jamak, bisa mufrad. Tapi dia mutakalim, maksudnya mutakalim itu orang pertama. Beda lagi sama ana. Ana apa artinya? Saya. Kalau saya isim, bisa mudzakar, bisa muannas, tapi pasti mufrad, nggak bisa jamak. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi arsalna menyimpan kata nahnu. Sebagaimana kami mengutus fikum pada kalian. Mengutus siapa? Rasulan, seorang rasul. Apa Pak artinya rasul? Rasul apa? Rasul, artinya rasul apa? Utusan. Kalau nabi? Nabi apa nabi? Apa Bu? Kalau rasul kan utusan. Nabiyun berasal dari kalimat naba'a. An-naba, kabar, berita. Nabi, orang yang membawa kabar, atau orang yang menyampaikan kabar berita. Namanya apa? Nabiyun atau nabi. Itu aslinya naba'a, an-naba. Rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian, sebagaimana kami mengutus seorang rasul pada kalian, minkum, dari golongan kalian sendiri. Yatlu alaikum, kalimat yatlu itu domirnya itu huwa atau hum? Apa Pak Arif? Yatlu itu kan fi'il mudhari'. Domirnya huwa atau hum? Yatlu, til. Yang ini nih. Domirnya apa? Huwa atau hum? Nah, disinilah kadang-kadang kita, nah, disinilah kadang-kadang kita itu mikir. Ini kan fi'il mudhari', ya Pak ya? Fi'il apa? Mudhari'. Kecuali kalau fi'il madhi, ada wawu alif, berarti hum, gitu ya. Kan ini fi'il apa? Mudhari'. Huruf aslinya yang mana Pak? Huruf aslinya 3 huruf ini, tilawah, talawa, ini huruf asli. Kalau saya ngomong huruf asli, jangan huruf palsunya. Huruf-huruf 3 aslinya itu tilawah. Apa ini tilawah Pak? Bacaan, sama dengan qoro'a. Qoro'a apa? Membaca. Tilawah, membaca. Yatlu, dia membacakan. Dia itu siapa? Nah, berarti kalimat yatlu menyimpan kata huwa. Huwa yang dimaksud siapa? Rasulan. Berarti antar keduanya itu adalah isim, muzakkar, terus kemudian mufrad. Kalimat huwa isim, muzakkar, mufrad. Rasul isim, muzakkar, mufrad. Bapak manggut-manggut tuh paham gak sih?
Jangan-jangan cuma nyenengin saya aja, manggut-manggut kayak paham gitu. Manggut-manggut kayak paham gitu. Nggak apa-apa. Saya tujuan kesini bukan untuk memahamkan, Pak. Tenang aja. Tujuan sini saya kesini cuma ngajar gitu aja. Paham nggak paham urusan Allah, nah saya balik. Yatlu, dia membacakan alaikum atas kalian ayatina, ayat-ayat kami, ayat-ayat kami. Kami siapa? Allah gitu ya. Makanya kalau tujuan kesini kok untuk memahamkan, habiskan tenagamu, habiskan pikiranmu untuk memahamkan, nggak pusing sendiri kita yang ngajar. Ini kalau ini untuk guru-guru nih, ngajar jangan diniatkan untuk apa Pak? Memintarkan murid. Kalau anak nggak pinter, pusing Pak gitu Pak. Tapi kalau niatnya ngajar untuk menghilangkan kewajiban, ngajar terus ngajar pokoknya kita. Kenapa lagi Pak? Wa yuzakkihim, wa yuzakkihim. Ada berapa kata? Wa yuzakki dan him. Wa yuzakkikum. Wa yuzakkikum, maaf. Ayatina wa yuzakkikum, dan dia membersihkan kalian. Kalimat yuzakki menyimpan kata huwa. Di dalam kalimat yuzakki ada kata huwa, dan dia membersihkan kalian. Huwa yang dimaksud siapa? Yaitu rasulan. Jadi di sini rasul yang diutus oleh Allah itu tugasnya yang pertama apa? Yatlu alaikum, membacakan Alkitab. Yang kedua, yuzakkikum, membersihkan kalian. Apa bedanya dengan toharoh Pak? Yuzakkikum atau yutohirukum. Kalau toharoh membersihkan secara fisik, dohir. Kalau yuzakki secara batin. Berarti bisa saja dimaknai yuzakkikum, dia membersihkan kalian, berarti dari kekufuran, membersihkan dari kemaksiatan, sehingga dengan adanya Rasul bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Wa yu'allimukum, yu'allimu juga menyimpan kata huwa. Di dalam kalimat yu'allimu ada kata huwa, dia. Kalau di dulu dipakai satu, ciri dianya di mana? Oh, berawalan yu, berawalan ya. Ini ciri di dia. Nah, dia yang dimaksud siapa? Yaitu rasulan. Karena huwa itu isim mudzakkar mufrad. Dia mengajarkan kalian, mengajarkan apa? Alkitab, mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan al-hikmah. Wal hikmata dan al-hikmah. Sekarang ada kata Alkitab sama kata al-hikmah. Ini kalau dalam penafsirannya, Alkitab itu Al-Quran, Al-Hikmah itu sunnah, hadis, gitu ya Pak ya. Maksudnya Rasulullah yang diutus oleh Allah itu juga mengajarkan
tentang kepribadian akhlak. Itu namanya al-hikmah. Nah, sekarang kata Alkitab, dhamir yang cocok apa? Dhamir yang cocok untuk kata Alkitab, dhamir yang cocok apa, Pak? Dhamir yang cocok adalah apa? Alkitab. Caranya bagaimana caranya? Alkitab itu isim, mudzakkar, mufrad. Itu apa? Isim, mudzakkar, mufrad. Berarti apa? Huwa. Jadi dhamir untuk kata Alkitab yaitu huwa. Nah, sekarang yang kedua, al-hikmata. Dhamir yang cocok apa? Nah, caranya diurai dulu, Pak. Apa namanya? Diurai dulu. Al-hikmata itu apa? Pertama isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Berarti carilah dhamir yang muannas mufrad. Itu apa? Iya, betul. Wah, lulus. Nah, iya. Al-hikmata dhamirnya hiya, kalau al-kitabah dhamirnya huwa. Ciri muannasnya apa? Nah, ciri muannasnya tak marbutah yang ada ini. Nah, ini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimu apa tadi? Sama yang tadi. Dan dia mengajarkan, sama dengan yang ini, dia mengajarkan kum kepada kalian ma apa-apa lam takunu ta'lamun. Dia mengajarkan apa-apa yang kalian belum ketahui. Yang bermakna belum yang mana? Lamnya ini. Lam itu bermakna belum atau tidak. Jadi ini tugasnya Rasul ya Pak ya, tugasnya Rasul. Rasul yang diutus oleh Allah bertugas apa? Yang pertama, yatlu alaikum ayatina. Dia membacakan, itu maksudnya apa? Menyampaikan tentang ayat-ayat Allah. Wa yuzakkikum, dan dia membersihkan kalian. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan pada kalian. Ini tugasnya apa? Tugasnya para Rasul, terutama Rasulan, seorang Rasul. Yang dimaksud siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Coba diulang terjemahnya. Kama arsalna, sebagaimana kami mengutus fikum, pada kalian, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian, yatlu, dia membacakan, alaikum, atas kalian, ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dia membersihkan kalian, wa yu'allimukum, dia mengajarkan pada kalian, al-kitabah, kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan pada kalian, ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian belum ketahui, apa-apa yang kalian belum ketahui. Terakhir, fadhkuruni, fadhkuruni, maka zikirlah kalian ni kepadaku. Ini yang membedakan dengan kata-kata sebelumnya.
Allah itu terkadang menggunakan domir aku, terkadang menggunakan domir kami, ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang nahnu itu terkadang bermakna tunggal, karena yang dimaksud adalah Allah. Terkadang menggunakan kata aku, terkadang menggunakan kata kami. Kalau bersifat Allah itu melibatkan hambanya, misalnya mengutus nabi, menurunkan wahyu, memberikan rezeki, maka dhamir yang kembali kepada Allah dengan menggunakan kata nahnu. Anzalna, nazzalna, rozaqna, ya Pak ya, rozaqna. Kaitannya sama rizki, tentang turunnya ayat, tentang mengutus nabi, Allah di apa ya, kata gantinya, domirnya menggunakan nahnu. Tapi kalau kaitannya tentang seorang hamba bersyukur, beribadah, menyembah, pasti menggunakan kata aku. Minta tolonglah kalian padaku, sujudlah kalian padaku, gitu. Bukan pada kami, tapi apa? Padaku. Jadi mengandung makna apa ya? Mengandung makna khusus dan hanya Allah lah gitu ya. Malah kadang-kadang ditambahi iya, farhabuni wa iyaya farhabun, iyyaka na'budu. Kadang-kadang malah ditambahi iya, mengkhususkan hanya siapa? Hanya Allah. Ya, ini juga begitu. Fadzukuruni, maka zikirlah kalian ni kepadaku. Ku yang dimaksud siapa? Zikirlah kalian ni kepadaku. Ku ini adalah ana. Ana yang dimaksud adalah Allah. Adzkurkum, aku mengingat kalian. Aku, jadi maka ingatlah kalian padaku, maka aku mengingat kalian. Ini jangan dijadikan kalimat yang sabab musabab ya Pak ya. Kalau kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat pada kalian. Kalau orang nggak ingat Allah, berarti Allah lupa. Jangan gitu. Jadi pemahamannya jangan di mafhum mukhalafahkan gitu. Ya, maksudnya bagaimana? Allah itu kan sudah selalu ingat pada hambanya, gitu ya Pak ya. Sudah selalu ingat kepada hambanya. Maka kita sebagai seorang hamba, ya seharusnya selalu mengingat Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian li padaku. Li itu mengandung kata ana. Bersyukurlah kalian padaku, bukan pada kami tapi padaku. Wala takfuruni, dan janganlah kalian apa? Kafir apa kufur? Wala takfuru, dan janganlah kalian kufur ni kepadaku. Ini ada ni-nya di sini. Ni ini yang dimaksud adalah ana, aku. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian padaku, janganlah kalian kufur padaku. Ini di dalam ayat ini kalimatnya kalimat-kalimat perintah. Kalau nama perintah itu namanya fi'il amr. Saya ulangi lagi. Fadzukuruni, maka
ingatlah kalian padaku, adzkurkum, aku akan mengingat kalian, waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfuruni, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Jadi kalimat takfuru maknanya bukan kafir, tapi kufur. Kenapa? Karena disandingkan dengan kalimat syukur. Kalau di ayat yang lain punya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi ada kalimat syukur, ada kalimat kufur. Makanya kalimat yang ini misalnya ada kalimat kafaro, itu nanti lawan katanya adalah syakaro, gitu ya Pak. Ada kalimat kafaro, lawan katanya adalah amana. Bedanya apa? Nanti dua-duanya ketemu dengan kata bi. Ketemu dengan kata apa? Bi. Bi yang maknanya apa? Dengan. Jadi bedanya begini Pak. Kalau ada kalimat kafaro, kok lanjutannya bi, maka yang dimaksud adalah kafir. Misalnya ada kalimat mereka kafir kepada Allah, maka bahasa Arabnya apa? Mereka kafir pada Allah. Kafaru billah, ada binya. Atau menggunakan fi'il mudhari', yakfuruna billah. Jadi ada mereka beriman kepada Allah, amanu billah, atau yu'minuna billah, ada binya. Jadi antara kafaro dengan amana kok ketemu bi, maka dimaknai kafir atau iman. Tetapi kalau tidak ada binya, maka kafaro artinya ingkar, kufur, maksiat. Jadi misalnya kalimat yang tadi itu wala takfuruni. Kalau misalnya ayat yang tadi bunyinya wala takfurubi, maka artinya apa Pak? Wala takfurubi, dan janganlah kalian kafir kepadaku. Tapi kalau di sini wala takfuruni, jadi nonnya non wikoyah, nggak ada binya. Ya, apalagi kalimat takfuru disandingkan dengan kalimat waskuru, kafaro dengan syukur, maka kafaro yang dimaksud adalah kufur, maksiat. Jadi misalnya ada kalimat la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka kami akan menambah nikmat. Walain kafartum itu maknanya bukan jika kalian kafir, tapi apa? Jika kalian kufur atau maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai alladzina amanu, orang-orang amanu yang beriman. Ini ada kalimat amanu. Amanu. Kalimat amanu ini fi'il madhi, dhamir yang tersimpan adalah huwa. Dhamir yang tersimpan adalah hum. Mereka beriman, ista'inu. Ista'in apa artinya? Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa nasta'in? Mohon pertolongan. Kalau ini bentuk kata perintahnya,
Ista'inu, minta tolonglah kalian. Kenapa harus ada kaliannya, Pak? Karena berakhiran wawu alif. Jadi ternyata kalimat yang berakhiran wawu alif itu ketika fi'il madhi maka dhamirnya hum. Ketika fi'il amr atau perintah maka dhamirnya antum. Antum, Pak. Karena fi'il amr itu nggak ada, huwa itu nggak ada. Fi'il amr itu cuma 6, Pak. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Cuma 6 aja. Rasanya udah panas, udah nyut. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Kalau dalam penafsiran pasti ada Allahnya. Minta tolonglah kalian kepada Allah bis sabri, dengan sabar, dengan sabar. Apa sabar itu, Pak? Sabar itu apa? Iya. Kadang-kadang kita masih belum bisa membedakan antara makna sabar dengan menahan diri, itu menahan. Kalau kita puasa itu sabar atau menahan, Pak? Jadi orang bersabar itu tetap dalam keadaan taat. Seharusnya bisa marah, dia nggak marah, ya kan? Dia bisa marah nggak? Bisa, tapi dia lebih memilih tidak marah. Dia bisa makan nggak saat berpuasa itu? Bisa, tapi dia lebih memilih tidak makan dan tetap taat. Kalau misalnya waktunya sholat, bisa nggak dia meninggalkan sholat? Bisa, tapi dia lebih memilih sholat. Itu namanya sabar. Itu bukan sabar yang jualan nasi goreng. Sabar. Wassolati, dan sholat. Wassolati, dan sholat. Sabar sama sholat berdatan mana, Pak? Nah, ini jadi ingat di ayat-ayat 42 yang lalu ya, Pak, di surat Al-Baqarah yang sama itu. Kalau di ayat-ayat 40 yang lalu itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau di ayat ini, kalau di ayat yang lalu menitik beratkan pada kalimat sholatnya. Kalau di ayat ini menitik beratkan pada sabarnya. Jadi sebetulnya antar keduanya sama-sama apa? Sama-sama berat. Orang sholat pasti sabar. Orang yang udah sholat nih, Pak, pasti sabar. Ada yang sholat nggak sabar? Ada. Gitu. Jadi sholat cepat bukan menandakan dia nggak sabar ya, Pak. Sholat cepat nih bukan berarti menandakan dia itu nggak sabar, enggak. Ya, enggak, beda karena sholatnya orang kerja sama orang pensiun tuh beda, gitu, Pak. Sholatnya yang ngojek itu, yang gojek itu cepet karena dia ditunggu penumpang. Itu sholatnya pensiun kok cepet, ya kebangetan. Udah pensiun, sholatnya cepet lagi. Iya, ada itu, Pak. Ya, udah pensiun, udah nggak kerja lah. Kan waktunya banyak ya, Pak ya. Iya, udah datang ke masjidnya belakangan, pulangnya duluan. Ini orang pensiun apaan sih? Gitu. Ya kalau yang datang belakangan, yang pulang duluan kalau ustadz ya wajar, kalau habis sholat mau ngajar lagi dia. Ini udah pensiun, sholatnya cepet lagi. Maksudnya kalau udah pensiun itu ya zikirnya agak lamaan dikit, gitu. Jangan niru ustadz. Oh, ustadz malah nggak pernah zikir. Ustadz itu habis sholat ngajar itu lebih mulia daripada zikir. Karena orang ngajar pasti ingat. Nggak ada ceritanya orang ngajar terus lupa, tuh nggak ada. Orang ngajar pasti zikir. Makanya orang pensiun
Ya, jalan ketakwaannya apa? Zikirnya lama, sholatnya lama. Udah itu. Saking nikmatnya sampai ngantuk tidur. Nggak apa-apa, yang penting lama. Gitu. Jangan buat alasan, Ustadz aja cepet. Jangan, karena Ustadz habis sholat dia ngajar. Misalnya dia ngajar TPQ, ya, habis sholat buru-buru nggak ikut zikir, nggak ikut wirid. Kenapa? Udah ditunggu anak-anak. Tuh. Zikirnya sunnah, ngajar tepat waktu wajib. Tuh. Ada dalilnya, Pak. Gitu. Saya kalau nyampe sini terlambat, saya nggak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Tahiyatul masjid itu sunnah, saya tepat waktu itu wajib. Oh, ada dalilnya itu, ada alasannya. Gitu. Makanya kalau kita terlambat ngaji, nggak usah tahiyatul masjid, Pak. Langsung aja ikut. Gitu. Bahkan kalau dulu saya di pondok itu ngucapin salam aja ditegur. Guru lagi ngajar, Pak. Itu ada murid baru datang ngucapin salam, itu aja ditegur. Berarti apa? Kalau udah ngucapin salam, guru kan berhenti. Waalaikum salam, udah. Itu namanya ganggu itu. Ganggu. Sampai segitunya, Pak. Saking pentingnya orang mengajar dan belajar. Utul ilma darajat. Itu orang mencari ilmu itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Itu. Baru tuh nanti kalau selesai ngaji, baru nanti sholat 2 rakaat. Sholat apa? Apa saja namanya sholat. Waktunya duha ya sholat duha. Gitu. Kalau enggak waktu duha ya sholat yang lain kayak yang sekiranya diperbolehkan. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha sesungguhnya Allah ma'as sabirin bersama orang-orang yang sabar. Artinya Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Sabar ya Pak ya. Dalam hal belajar ini juga kita harus apa? Sabar. Hari ini nggak paham, bisa jadi minggu depan paham. Minggu depannya lagi lupa. Udah gitu aja, udah terus nggak apa-apa namanya. Gitu. Berarti kan lupanya Bapak dalam hal pelajaran hikmah bagi pengajarnya. Betul nggak Pak? Gitu. Jadi lupanya Bapak hikmah terhadap yang ngajar. Karena kalau Bapak ingat terus, yang ngajar apa lagi? Udah pada ingat. Tapi kalau lupa kan ada bahan pelajaran lagi ya Pak ya. Gitu. Nah, sekarang sebelum saya tutup, ada kata as-sabri, ini saya pilihin yang isim-isim. Ada kata as-salati, ada kata Allah, ada kata as-sabirin. Nah, yuk kita latihan menentukan domirnya. Ya, menentukan domir. Pertama, as-sabri, domir yang cocok apa? As-sabri, berarti isim mufrad mudzakkar. Berarti apa? Huwa. As-salati, isim mufrad muannas. Berarti apa? Hiya. Allaha, isim mufrad mudzakkar. Berarti huwa. As-sabirin, isim jamak mudzakkar salim, hum. Huwa, hiya, huwa, dan hum. Ini nanti untuk orang kedua juga sama ya Pak. Misalnya huwa, orang keduanya apa? Anta. Hiya, orang keduanya apa? Anti. Huwa, orang keduanya apa? Anta. As-sabirin, orang keduanya apa? Antum. Gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi bisa saja huwa itu nanti pakai anta. Hiya berarti anti. Huwa berarti anta. Hum berarti apa?
antum. Antum as-sabirun, kalian orang-orang yang sabar. Hum as-sabirun, mereka orang-orang yang sabar. Huwallah, dialah Allah. Antallah, engkau adalah Allah. Hiya as-salat, dia salat. Itu. Jadi ini kalimat yang disesuaikan dengan domir, disesuaikan dengan domir. Nah, sekarang sebelum saya tutup nih, kalimat kafaro syakaro. Ayo, kafaro syakaro. Kemudian ditasrif ke bawah. Ayo, sebelumnya kita mentasrif domirnya dulu. Nah, apal nggak domir? Ayo 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ulangi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekarang disesuaikan dengan kalimat kafaro. Kafaro, kafaro, kafaru, kafarot, kafarota, kafarna, kafarta, kafartuma, kafartum, kafarti, kafartuma, kafartunna, kafartu, kafarna. Wah, cuman mangap-mangap nggak apa-apa, Pak, nggak ada suaranya tuh nggak apa-apa, supaya kelihatan bisa. Iya, kalau bahasa orang sekarang lip sync, ya kan, lip sync, cuman mangap-mangap dong, tapi nggak ada suara, nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Ayo, syakaro, 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 syakaru, syakarot, syakarota, syakarna, syakarta, syakartuma, syakartunna, syakarti, syakartuma, syakartunna, syakartu, syakarna. Nah, ini kan misalnya ini kan ja'ala, ya, ja'ala. Coba ja'ala diganti dengan kalimat apa tadi? Khoroja, coba. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna, khorojta, khorojtuma, khorojtum, khorojti, khorojtuma, khorojtunna, khorojtu, khorojna. Misalnya apa lagi tadi? Amana, 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 amanu, amanat, amanata, amanna, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Ja'ala, ini udah ja'ala. Taroka, 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 taroku, tarokat, tarokata, tarokna, tarokta, taroktuma, taroktum, tarokti, taroktuma, taroktunna, taroktu, tarokna. Apalagi? Zahaba, 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 zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Itu dicoba ya Pak ya, dicoba di rumah atau di mana gitu, dicoba. Artinya nanti setelah ini nanti ada apa namanya, ada kolom-kolom kosong gitu, tinggal dicoba bikin aja sendiri. Ini kan contohnya kayak gini aja, wazan contoh fi'il madhi. Untuk pelaku, jenis pelaku nggak usah dulu, langsung aja, karena ingin mencoba. Nanti coba dalam satu diagram gitu, satu tabel, nanti ada fi'il madhi, mudhari', fi'il amr, sehingga apa,
kita tahu dari satu kata itu akan berubah menjadi berapa kata gitu. Nah, nanti saya buatkan untuk tabelnya, nanti saya buatkan. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mungkin ada perkataan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pekan depan, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.